sore pemirsa di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat selalu walaupun di tengah pandemi COVID-19. Iya, betul sekali. Akhirnya berjumpa lagi bersama kami. Saya Yunus Mir. Dan saya Vio Alfaruk, tentunya di program Kampungku dari TVRI Sumatera Selatan. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda untuk menghadirkan beragam informasi terkait dengan kampung-kampung yang potensial, baik secara wisata, budaya, kuliner, dan lain sebagainya, Yon. Iya, dan juga untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik, Yohan, hari ini adalah hari yang begitu spesial. Karena kita siaran langsung bertepatan dengan hari ulang tahun TVRI yang ke-59. Wah, 59 itu Bukan usia yang muda lagi. Usia yang muda lagi ya. Tentunya kita berharap TVRI akan selalu menghadirkan informasi yang positif dan mendidik tentunya untuk masyarakat Indonesia dan tentunya menjadi media pemersatu bangsa. Baik, Yohan, untuk di awal ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengetahui salah satu bidang tekstil, informasi dari bidang tekstil, yakni kain songket. Kain songket tentunya menjadi salah satu ciri khas dari kota Palembang ya. Jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia maupun dari mancanegara berkunjung ke kota Palembang, kalau ingin membawa oleh-oleh yang berkonsep fashion itu tentu saja membelinya itu songket. Betul, apalagi memang songket ini sudah menjadi warisan budaya dunia. Dan betul tentunya sekali, dan sudah diakui ya. Betul sekali, Yohan. Dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Iya, gawe itu no itu. Menang aku ini. Iya. Menang ya. Tangan-tangan terampil ini sedang proses benang menjadi kain tenun khas kebanggaan Sumatera Selatan atau yang dikenal dengan kain songket. Keterampilan mereka diperoleh secara otodidak dan turun-temurun. Bantuan tenunan bulan. Tak disangka di Desa Ulak Kembahang 1, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir ini justru menjadi salah satu sentra produksi kain songket. Boleh jadi mereka tidak mengira karya besar melalui tangan-tangan terampil mereka justru telah merambah dunia. Tak juga berlebihan jika Desa Ulak Kembahang ini identik dengan kampung songket. Mayoritas penduduk di rumah mereka masing-masing menjadi bagian dari industri songket ini. Proses benang menjadi kain songket adalah proses yang rumit, unik dan menarik sehingga memungkinkan setiap rumah penduduk menjadi bagian proses tenun kain songket ini. Ini dikerjakan kurang lebih, yang bentuk seperti ini kurang lebih 15 hari. Nah, tergantung dari motif yang digunakan. Ada yang kembang kerep, ada yang kembang jarang. Ini dipasarkan ke Palembang. Ada juga yang di dusun-dusun ini, tapi kebanyakan yang ke Palembang. Kendala yang dihadapi biasanya benang yang dicari itu khusus. Nah, benang yang dicari itu biasanya kadang ada, kadang tidak, seperti itu. Kekhasan kain songket kain Palembang terletak pada ketajaman warna, kilauan benang yang disebut benang emas, serta pernak-pernik lainnya membuat kain tenun ini menjadi fashion yang mewah, elegan, dan bernilai tinggi. Alkisah, di zaman dahulu karena kerumitan dari kain songket ini, maka kain songket ini hanya dipakai kaum bangsawan dan raja-raja. Tenun songket ini tidak bisa sembarangan orang yang ngerjakannya, sebab tenun songket ini memang rumit kerjaannya. Tapi kalau masyarakat kita ini sudah selama ini nenun, jadi semuanya bisa. Harapan kami di desa ini, mohon kiranya pemerintah memperhatikannya untuk
tenun songket ini. Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Pemulutan, setidaknya bagian sejarah panjang yang melestarikan kemewahan songket sekaligus menjadi penguat dari kekhasan budaya Melayu. Desa ini telah mengukuhkan cerita kain songket yang bukan saja menjadi kekhasan Indonesia, tetapi juga tersebar hingga Malaysia, Brunei, dan Thailand. Yang pasti, kontribusi warga desa Ulak Kembahang terhadap pelestarian dan keagungan kain songket adalah sebuah kenyataan. Wah, tadi cantik banget ya, Vio. Jadi wajar Betul. banget kalau misalnya masyarakat yang berkunjung ke kota Palembang itu selain mencari pempek, mencari juga oleh-oleh, yaitu songket. Betul. Dan keunikannya adalah songket ini yang paling mahal itu dibuat dari benang emas, Yuan. Memang bahannya pun juga mahal. Betul. Tapi selain bahannya yang menjadi alasan kenapa songket itu mahal, Betul. yang paling penting adalah kreativitasnya. Nah, itu yang penting karena memang kesulitan dalam membuat songket juga memang tidak bisa diragukan lagi ya. Baik, dan kami akan mengajak Anda ke Kabupaten Ogan Ilir. Ada apa di sana? Di sana ada Kampung Aluminium. Kampung aluminium itu kalau untuk peralatan masak, contohnya seperti panci itu terbuat dari aluminium ya. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat langsung dari bahan jadi, kami akan mengajak Anda melihat bagaimana proses Proses pembuatan pembuatannya. dari panci dan sebagainya yang berbahan dasar aluminium. Iya, langsung aja kita jalan-jalan ke Desa Tanjung Batu di Ogan Ilir. Ini dia untuk Anda. Secara turun-temurun, warga Tanjung Batu menggeluti usaha kerajinan aluminium. Lihat saja, dari tangan-tangan terampil mereka menghasilkan alat-alat dapur seperti panci, wajan, dandang, sampai cetakan kue dibuat di sini. Hasil kerajinan mereka sudah menyebar ke berbagai pelosok Sumatera Selatan, bahkan hingga ke Provinsi Jambi, Lampung, dan Pulau Jawa. Harga aluminium ini juga cukup lumayan, dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Tak hanya dandang dan wajan, jenis kerajinan mulai dari oven, teko untuk kopi, cetakan kue, sampai sutil juga diproduksi warga Tanjung Batu. Seperti kukusan, dandang, itu talam, itu tenong, dan lain-lain macam-macam. Alat-alat yang digunakan dalam membuat kerajinan ini masih tradisional. Dampak pandemi COVID-19 memang tidak bisa dihindari. Pesanan perkakas skala besar dari rumah makan, perhotelan,
dan catering memang anjlok. Namun, masih ada beberapa pembeli borongan yang menjual lagi produk aluminium. Ya karena di sini banyak ini yang buatnya ini, jadi belinya di sini. Oh ini beli secara banyak dijual lagi. Seperti cetakan untuk buat kue-kue itu, sama kukus-kukusan bakso. Banyak lagi lah. Hingga kini, kerajinan peralatan dapur berbahan aluminium khas Tanjung Batu masih terjaga kelestariannya. Berkat kreativitas dan inovasi, para perajin Tanjung Batu ini setidaknya turun mewarnai kebutuhan peralatan dapur, tentunya tidak saja di Sumatera Selatan. Kegigihan ini juga membuahkan hasil serta memberikan peluang warga untuk terus berkreativitas dan bertahan menggeluti usaha kerajinan aluminium. Baik, dan hasil dari kampung aluminium ini penjualannya itu sudah dijual di luar provinsi Sumatera Selatan bahkan, Juan. Oh, jadi memang diperjualkan bukan hanya di daerah Sumatera Selatan saja ya? Betul. Tadi Songket dari Ogan Ilir, kampung aluminium ini juga dari Ogan Ilir. Pending pun juga dari Ogan Ilir. Betul. Berarti emang masyarakat di Ogan Ilir itu sangat kreatif sekali karena banyak sekali hasil-hasil kreativitas yang dihasilkan dari daerah Ogan Ilir. Baik, Juan, aku mau tanya deh, kamu sukanya buah apa? Aku sukanya, coba kamu tebak. Cewek-cewek itu biasanya suka apa? Mangga. Aduh, itu biasa banget, Vio. Terus kamu suka apa? Aku suka buah yang kalau bukanya harus butuh effort dulu. Aku tahu. Itu pasti durian. Betul sekali. Memang durian ini saat ini digandrungi oleh masyarakat karena memang penjualannya sangat banyak, terutama di jalan-jalan arteri di Iya, apalagi Kota sekarang yang Palembang. lagi musim durian ya. Betul, dan tentunya, tapi kali ini berbeda, kami tidak akan mengajak pemirsa di rumah untuk makan durian, tapi melihat langsung kebun durian. Iya, jadi yang tadinya kita biasa lihat di pinggir jalan itu udah jadinya aja. Jadi kita mau lihat bagaimana sih proses dari mungkin yang baru mau berbuah ya, pohon yang mau berbuah sampai dengan yang memang sudah siap diperjualbelikan. Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Siapa sangka ratusan kebun durian ini berada di pelosok desa, perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Di sini terdapat desa penghasil durian, tepatnya Lubuk Alang, Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Tanjung Sakti, Pumi, Kabupaten Lahat. Oh, ini banyak daerah sini nih, banyak durian ini. Pohonnya nih ratusan hektar daerah sini, Pak. Jadi dari daerah-daerah lain juga banyak yang ambil ke sini. Ada yang dari daerah Lahat, ada yang dari daerah Lampung, bahkan sampai ke Jawa sana. Memang kalau segi kualitas boleh dikatakan bagus. Ya. Di desa ini, warganya hampir sebagian besar menanam durian sebagai komoditi utama. Wajar bila warga desa Tanjung Sakti ini
setiap tahun memanen hasil jerih payah mereka dari pohon durian. Tidak hanya untuk dinikmati pemiliknya, namun dari tanaman durian yang saat ini tengah panen atau datang musimnya, memberikan penghasilan bagi petani durian untuk menambah ekonomi keluarga. Sempurna, dalam satu batang durian menghasilkan 300 hingga 500 buah durian. Petani kemudian mengumpulkan hasil panen satu persatu ke keranjang motor untuk dibawa pulang. Ada yang dimakan, namun sebagian langsung dijual. Kalau rasa itu cukup manis. Inilah salah satu durian yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Bumi, di wilayah Lubuk Alang namanya ini. Kami penikmat durian ini ya yang ditunggu-tunggu. Durian dari Lubuk Alang inilah sangat kami harapkan dari penikmat durian ini. Harga durian ukuran besar dijual dari 25 hingga 40.000 dan yang kecil 15 hingga 17.000 rupiah per buah. Setiap panen dari buah durian ini ada juga dibuat tempoyak yang langsung dikerjakan petani di kebun durian. Meski saat ini buah durian tidak sebanyak musim tahun sebelumnya, setidaknya warga desa Tanjung Sakti ini ikut andil sebagai penghasil buah durian di Sumatera Selatan. Bahkan ratusan ton buah durian penyumbangnya adalah dari desa Tanjung Sakti Lahat. Setidaknya perputaran ekonomi hingga ratusan juta rupiah bisa dinikmati petani durian. Baik, ngomong-ngomong soal makanan, Yohan, aku mau tanya sama kamu. Kamu tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk dong, karena kalau misalnya diaduk itu nggak rata, Vio, perasaan aku. Jadi lebih enak nggak diaduk ya? Lebih enak nggak diaduk. Oke, tapi berbeda kali ini ada bubur suro namanya, berkaitan dengan kegiatan Muharram yang dibagikan oleh masyarakat setempat untuk memperingati 10 Muharram. Iya, jadi memang keunikannya itu dibagikan saat bulan Muharram saja. Dan saudara, inilah cuplikannya untuk Anda. Inilah aktivitas warga di Jalan Ki Gede Ing Suro, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, yang tengah membuat bubur suro. Pembuatan bubur suro ini memang digagas pengurus Masjid Besar Al-Mahmudiyah Palembang yang berada di kawasan 30 Ilir. Bagi-bagi bubur syuro di Masjid Al-Mahmudiyah merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun silam untuk memperingati Hari Syuro tepatnya pada 10 Muharram. Tradisi bagi-bagi bubur syuro ini bertepatan dengan bulan Muharram atau tepatnya 10 Muharram yang dikenal dengan Hari Asyura. Nama bubur suro ini sendiri diambil dari nama daerah tempat Masjid Al-Mahmudiyah berada, yakni di Jalan Ki Gede Ing Suro. Tidak jauh berbeda dengan bubur lainnya, bubur suro ini terbuat dari campuran daging dan rempah-rempah. Ya, tujuannya yang pertama yaitu mengembirakan dan menyenangkan sesama kaum muslimin, saudara-saudara kita,
terutama khususnya ya masyarakat yang kurang mampu, apalagi sekarang ini kan pandemi. Jadi dengan kita membagikan bubur Asoro, setidaknya kita berbagi kepada masyarakat yang terdampak pandemi begitu. Jadi momennya juga pas ketika pandemi. Jadi di sini juga kita tidak membatasi siapa saja yang ingin menikmati bubur ini silakan. Jadi silakan membawa wadah, silakan membawa bekal gitu. Nanti kita sediakan begitu. Biasanya proses pembuatan bubur suro ini menggunakan kawah atau kuali besar. Karena bubur ini dibuat dengan jumlah besar untuk 1.200 porsi atau setara dengan 40 kg beras. Proses memasak bubur suro yang memakan waktu selama 4 jam membutuhkan kesabaran yang ekstra. Selama bubur dimasak harus selalu diaduk agar campuran beras yang ada di dalam tak menggumpal. Proses masaknya itu kita mulai dari jam 6:30 pagi, kita persiapan. Jam 7 mulai masak, itu kan jadikan bahannya, yaitu jadikan apinya dulu, air dulu masaknya kan. Terus setelah mendidih, baru beras masuk. Jadi bahan-bahannya itu ya bumbu-bumbu sop yang sudah ditumis. Terus dagingnya daging as. Banyaknya 16 kilo untuk 40 kg beras. Jadi untuk 40 kg beras itu bisa menjadi 1.200 porsi. Ya, jadi dagingnya 16 kilo, terus tetelan yang bagus yang kita pakai itu 10 kilo. Daun sop, daun bawang itu kita proseskan setelah masak kan, baru kita masukin, sudah jadi bubur dia kan, jadi kita masukin. Baru nanti ada daun sopnya, daun bawangnya, terus bawang-bawangnya kan. Setelah dimasak, bubur kemudian dibagikan kepada warga sekitar, jemaah masjid setempat, dan anak-anak yatim. Tradisi bagi-bagi bubur ini memang dilakukan secara turun-temurun. Dengan tradisi yang terus dilakukan, bagi-bagi bubur suro ini tidak pernah hilang. Syarifah Dawiyah, Jekinanda, TVRI, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya kami ingatkan juga kepada pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan tentunya kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat satu keunikan tersendiri, yakni biji buah karet. Karet ini identik dengan mungkin bahan-bahan lain ya yang dibuat menggunakan dari plastik dan sebagainya. Tapi kali ini dikreasikan menjadi makanan yang bisa dikonsumsi, karena dulu masyarakat mengira bahwa biji buah karet itu bisa membuat mabuk. Bukan cinta aja bikin mabuk, tapi biji buah karet juga ya. Namun itu salah, karena sekarang sudah bisa dikreasikan menjadi makanan yang juga bisa menjadi buah tangan jika kita berkunjung ke Kabupaten Musi Banyuasin. Dan saudara, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Tanaman karet ini memang serba bermanfaat dan menghasilkan pemasukan keuangan, mulai dari getah, batangnya, bahkan biji buah karet. Memang selama ini, getah karet menjadi sumber pendapatan bagi mayoritas warga di Musi Banyuasin. Tidak hanya getah karet, lihat saja warga desa Supat Barat Muba ini. Sebagian ibu-ibu mengumpulkan biji buah pohon karet yang telah kering berjatuhan. Biji-biji ini akan diolah menjadi makanan ringan atau keripik yang pasti rasanya menggoda selera. Kesibukan ibu-ibu ini terlihat saat mempersiapkan pembuatan keripik biji karet. Pembagian tugas pun diatur. Ada yang memecahkan biji buah karet, ada yang bertugas merebus, dan juga proses merendam. Di sini petani karet adalah 70%, maka ditemukanlah yaitu biji karet. Di samping itu juga bisa meningkatkan ekonomi karena bijinya bisa dijual di produk sini, kemudian mempunyai nilai ekonomi. Biji karet yang sudah diolah harus direndam 2 hari untuk menghilangkan kandungan racun biji karet. Biji karet yang sudah selesai direndam barulah di blender dan diolah, tidak lupa tambahan rempah-rempah atau
Biji karet yang sudah selesai direndam barulah di blender dan diolah, tidak lupa tambahkan rempah-rempah atau bumbu racikan. Tentu saja tahapan demi tahapan dilakukan sehingga adonan keripik buah karet ini sudah berbentuk. Dan sebelum digoreng, wajib dijemur sehingga menghasilkan keripik yang kriuk. Kita giling, setelah kita giling, kita campurkan bumbu-bumbu, terus kita rebus, kita bentuk, kita rebus, kita iris, sudah kita iris, baru kita jemur lagi. Setelah itu proses digoreng ya Bu ya? Ya, setelah itu kita goreng, udah goreng kita pak. Alhamdulillah sehat Pak, karena dia banyak mengandung, kita cari, kita lihat-lihat juga banyak mengandung mineral, omega 3. Sudah lagian pula biji karet ini sudah kita ajukan ke Dinkes Pak, sudah kita uji lab. Apapun usaha yang dilakoni bisa membuahkan hasil dan menjadi pendapatan keluarga, termasuk produk rumahan biji karet yang bisa menghasilkan nilai ekonomi yang menjanjikan. Betul. Dan ini masih berkaitan dengan makanan. Kalau tadi berbahan dasar beras, kali ini berbahan dasar ketan. Ketan dibuat Menggunakan bambu dan proses pembuatan cukup rumit karena perlu dibakar. Jadi kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk menuju ke Desa Kepur, Kabupaten Muara Enim untuk melihat proses pembuatan lemang. Namun bukan pembuatan lemang seperti biasa, ini dibuat dalam perayaan menyambut Tahun Baru Islam. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Bagi sebagian masyarakat, tradisi melemang ini masih dilakoni sebagai warisan leluhur nenek moyang dahulu, meski di era milenial saat ini. Biasanya, melemang juga mengandung perayaan dalam hari-hari besar Islam, salah satunya di bulan Muharram atau Tahun Baru Islam. Lihatlah warga Kabupaten Muara Enim, tepatnya warga Desa Kepur, Muara Lawai, dan Desa Karangjaya ini secara bergotong royong memasak lemang. Sambil berjalan nih. Apa ada daya aku nih? Melemang, ini acara biasa lah, acara tradisi dusun. Biasanya di bulan Muharram nih tanggal 10-an. Maksudnya nih lah biasalah. Ya lumayan lah gitu kan, untuk aku lagi ada lemak ini kan masih hidup. Banyak cucunya untuk jadi ngumpul ke keluarga nang ke anak cucunya. Lemang salah satu panganan berbahan baku ketan dengan berbagai rasa seperti pisang, durian, bahkan kopi. Atau sesuai dengan selera, bisa juga dikasih udang, semakin nikmat bila dimakan dengan secangkir kopi atau teh. Dalam mengolah lemang ini, setelah semua ramuan atau bahan tercampur dimasak setengah matang, baru kemudian dimasukkan dalam bambu muda untuk direbus dan proses pemanggangan di atas bara api. Melemang ini biasanya dilakukan bertepatan setiap memasuki tanggal 12 Muharram. Setiap 11 Muharram sampai 12 itu akan melemang. Tiap masyarakat itu harus melemang gitu kan. Oleh karena saat ini masih pandemi Covid ini agak suram lah. Jadi selalu meriah. Setiap masyarakat itu pasti melemang dia kan. Cuma dia secara ini apa namanya? Penyeluruh. Nah, uniknya lagi, dari tradisi melemang, warga juga melakukan pembersihan 4 makam puyang yang menurut legenda
sebagai pendiri Desa Kepur. Berjarak sekitar 3 km dari Desa Kepur, warga melanjutkan pembersihan ulang. Berjarak sekitar 3 km dari Desa Kepur, warga melanjutkan membersihkan benda-benda pusaka peninggalan keempat buyut. Kami harapkan ini jangan sampai punah. Harus diteruskan oleh generasi-generasi penerusnya ini seperti inilah. Malahan kalau bisa itu ditambah lagi kegiatan itu kan. Usai rangkaian kegiatan, warga menyantap lemang bersama dan sebagian juga dibagikan ke masyarakat. Tradisi melemang sebagai warisan nenek moyang harus tetap dilestarikan. Jangan sampai hilang ditelan sampah. Baik, itu tadi kita lihat bagaimana proses pembuatannya yang cukup panjang. Itu semua dilakukan untuk memastikan keamanan dan juga kehigienisan makanan tersebut. Baik, Yohandan, kini kita beralih ke informasi lainnya. Ini terkait dengan bidang olahraga. Iya. Betul, karena sejak pertama kali Olimpiade ini dilaksanakan dan Indonesia mengikuti kejuaraan Olimpiade tersebut, 2 Agustus 2021 menjadi hari penting dan bersejarah karena Indonesia pertama kali mendapatkan emas untuk cabang olahraga bulu tangkis ganda putri. Yeay! Dan juga tentunya itu semoga menginspirasi masyarakat Indonesia agar terus melakukan olahraga ya. Terutama olahraga bulu tangkis. Betul, ya Yohan ya. Dan ini menjadi satu kegiatan yang positif karena bulu tangkis juga bisa dimainkan hanya di depan rumah saja. Nah, ini liputannya untuk Anda. Anak-anak ini makin tertarik dengan olahraga bulu tangkis setelah menyaksikan langsung para pahlawan bulu tangkis Indonesia berjuang di Olimpiade Tokyo beberapa waktu lalu. Berjumpa lagi dengan Misaki dan Ayaka, tapi memang kalah di babak semifinal tahun ini. Ya, saya kira Misaki dan Ayaka. Bermodalkan sepasang raket dan pembatas lapangan seadanya, permainan bulu tangkis dapat dilakukan di depan rumah. Terbesit cita-cita, mereka ingin menjadi atlet bulu tangkis seperti Gracia Apriani dan Antoni Sinisuka Ginting yang mampu menyumbangkan medali bagi Indonesia di ajang olahraga terbesar dunia Olimpiade. Saya sejak kelas 3 SD saya suka bermain bulu tangkis. Pemain yang saya sukai adalah Ginting. Aku bercita-cita menjadi atlet bulu tangkis profesional. Euforia prestasi bulu tangkis Indonesia juga terlihat pada salah satu hall badminton yang ada di Bukit Palembang. Terlihat para kaum milenial dengan komunitasnya masing-masing bersemangat bermain bulu tangkis, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mereka mengakui menyaksikan tiap turnamen bulu tangkis yang rutin ditayangkan TVRI. Kebanggaan akan prestasi para pahlawan bulu tangkis Indonesia menyebabkan mereka mulai rutin berolahraga bulu tangkis. Iya, sangat berpengaruh tentunya. Jadi dari cuplikan dari beberapa tayangan-tayangan yang tentang badminton itu sangat mempengaruhi minat kita untuk bermain di sini gitu. Jadi teman-teman itu suka ngajakin gitu kan, dari nonton bareng, jadi ikutan latihan gitu bareng-bareng main gitu. Semenjak ada tayangan-tayangan kemarin gitu, semuanya jadi ikut-ikutan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih ikut-ikutan karena kan itu juga dalam hal kebaikan gitu ya, olahraga, lomba-lomba kebaikan olahraga gitu. Pengelola hall bulu tangkis mengakui peningkatan penyewaan lapangan bulu tangkis
pasca gelaran Olimpiade yang didominasi oleh kaum milenial. Setelah Olimpiade, banyak sekali anak-anak itu ikut bermain. Semangat mereka kembali lagi tumbuh. Ya, ini salah satu, ya kita harus berterima kasih kepada TVRI yang telah menyiarkan langsung acara ini. Sehingga masyarakat tahu bahwa bulu tangkis itu tetap ada, eksis terus di Indonesia. Tapi kami dalam hal ini, kami juga dengan protokol kesehatan, kami juga menghimbau kepada mereka tetap jaga kesehatan mereka untuk pada saat sebelum olahraga. Sebagai rumah bulu tangkis, TVRI dapat mengedukasi dan terus menyiarkan perjuangan atlet bulu tangkis Indonesia di berbagai turnamen, sehingga makin meningkatkan tren olahraga bulu tangkis. Berharap ke depan akan banyak lagi muncul atlet bulu tangkis yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Bisa jadi kelak lahir atlet bulu tangkis asal Sumatera Selatan. Tentunya Gracia dan Apriani menjadi tokoh inspiratif untuk masyarakat lebih giat lagi dalam berolahraga, Yohan. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda berkeliling tempat yang tentunya berpotensi yang ada di Sumatera Selatan. Dan untuk Anda yang ingin kampungnya diekspos, untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan juga kami ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tepat di hari ulang tahun TVRI yang ke-59, kami ingin mengajak Anda semua untuk bangkit dari pandemi, satukan negeri. Akhir kata saya Nusmir. Dan saya Fiol Faruk mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.